Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya Pak Buati dari Jawa Timur. Mohon maaf Bang, sudah berapa hari ini hamba tidak mengikuti YouTube-nya Bang Andi dikarenakan hamba sakit asam lambung Bang. Dulu pernah saya mendengar pencerahannya Bang Andi, pernah kena 1 tahun atau 2 tahun gitu loh Bang. Hamba mohon pencerahannya, apa solusinya untuk hamba ini Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Buadi? Lagi sakit ya? Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan kita paham di mana letak salah kita ya. Bagi saudaraku, sahabatku yang lain, tolong didoakan ya. Saudara kita Pak Buadi lagi sakit asam lambung, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan saudara kita yang lain yang mungkin punya penyakit juga ya, semoga Allah sembuhkan, amin ya Allah. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu tidak ada ilmunya dulunya itu, tetapi ilmu itu datang ketika kita menjalani dan mengalami ya. Saya juga dulu pernah kena penyakit asam lambung, sulit makan ya. Begitu saya sakit itu sulit makan 2 sendok muntah, makan lagi nasi 2 sendok muntah lagi. Hanya air aja saya bisa konsumsi, nasi itu nggak bisa, yang lain-lain nggak bisa. Sampai turun berat badan saya itu 13 kilo, kurus sekali. Nah, di saat saya merintih kesakitan, di situ saya nggak ada ke dokter, saya nggak ada ke rumah sakit, nggak ada berobat. Di saat saya tertidur, saya pakai jaket yang tebal, saya tidur, saya bawa zikir nafas. Dalam zikir nafas itu saya bertanya kepada Allah, ya Allah, hamba sakit ya Allah. Mungkin ada salah diriku yang aku nggak paham. Tunjukkan salahku ya Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Langsung apa diperlihatkan Allah ya? Diperlihatkanlah oleh Allah orang-orang yang saya sedang benci. Di saat itu saya lagi ada penyakit hati, benci sama orang. Jadi wajah-wajah orang yang saya benci itu muncul, diperlihatkan sama Allah. Seolah-olah Allah itu berkata, ya penyakit lambungmu ini karena engkau benci sama orang. Penyakit hati itu sebenarnya. Jadi kita jangan hanya cari obat zahir, obati dulu batin kita ya. Macam Pak Buadi ini ya gak jauh-jauh dari hati. Saya bercerita berdasarkan pengalaman. Apakah bisa sembuh Bang tanpa obat? Bisa, saya buktinya gak ada pakai obat ya, gak pakai obat saya. Begitu saya paham letak salah saya, ya udah ya Allah, awalnya memang aku benci ya Allah, sakit hatiku ya Allah. Tapi kalau gara-gara aku benci sama orang, aku tambah menderita, tambah sakit, ya sudah, aku maafkan orang itu ya Allah. Ya kan? Saya hilangkan segala kebencian di hati. Saya maafkan orang-orang yang saya benci. Ketika saya maafkan, di situ enak. Seolah-olah sakit saya itu diangkat oleh Allah. Ya. Perlahan-lahan saya sembuh. Ketika saya sudah mulai mohon ampun, minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, ternyata memang wilayah ini nggak bisa kita benci sama orang, ya kan? Karena apa? Kita ini mengaji hakikat ma'rifat.
Yang utama itu hati. Hati itu harus jernih, harus bersih. Ketika di hati ada kotor, Allah tegur. Kita juga manusia biasa, bukannya nabi, bukannya wali, bukannya malaikat ya. Wajar kalau kita benci sama orang kan. Mungkin kita ada selisih paham, kita ada nggak seneng, kita ada buruk sangka, kita ada menyimpan dendam. Nah, di situ dibikin sakit oleh Allah. Jadi sakit kita ya sebenarnya ya dari hati kita dulu. Nah, jadi bagi saudaraku, sahabatku, siapapun yang ada penyakit dalam, ya, apa saja penyakit dalam, asam lambung, ginjal, apalagi jantung, segala macam, itu nggak jauh-jauh dari hati. Kalau hati kita bersih, nggak ada tuh penyakit dalam. Tapi kalau di hati kita sudah benci, disimpan terlalu lama, akan memakan diri kita sendiri. Ya. Jadi bagi yang punya penyakit asam lambung, hilangkan kebencian. Itu aja obatnya. Ya. Hilangkan kebencian kita sama orang lain. Cobalah kita kaji-kaji lagi, kita benci sama orang. Kesel kita sama orang, dendam kita sama orang, gondok kita sama orang, manfaatnya apa coba? Ya kan? Tapi susah juga bang memaafkan, terlalu sakit bang saya dibuat orang ini bang. Saya hendak memaafkannya terlalu susah bang. Ya karena kamu belum kena penyakit. Coba kamu benci sama orang, dikasih sakit sama orang, pasti hilang benci kita. Ya, hilang benci kita. Makanya bagi orang-orang yang sudah ngaji makrifat itu hati-hati dengan hati. Gak boleh kita marah terlalu marah, benci terlalu benci, karena di situ ditegur nanti sama Allah. Ya, saya kontan itu. Saya bawa DN, saya pakai jaket yang tebal, saya pakai selimut yang tebal, tidur saya. Saya bawa zikir nafas. Minta saya jawaban sama Allah. Ya Allah, hamba sakit ya Allah. Berat kali ini ya Allah. Ya. Sampai udah istilahnya ya udah nggak ada semangat lagi tuh. Kalau kamu cabut nyawaku sekarang, udahlah ya Allah, aku siap. Ya kan? Sampai udah pikir macam-macam kita. Karena saya merasa udah parah kali sakit itu. Tetapi disuruh bawa ke rumah sakit, saya nggak mau. Berat hati saya ke rumah sakit, ya kan? Ngadu kita kepada Allah. Ditunjukkan semua itu, orang-orang yang kita benci, kita bencinya karena apa, diperlihatkan kayak nonton TV kita. Kayak ada screen, nonton kita. Diperlihatkan semua. Inilah penyebabnya. Kau benci sama orang ini. Ya kan? Tapi sakit ya Allah, aku hendak memaafkannya itu berat ya Allah. Terlalu sakit hatiku. Pilih mana? Pilih sakit hati apa pilih sakit fisik? Kata Allah. Ya karena semua itu tergantung hati. Ya akhirnya disitulah. Ya udahlah ya Allah, penting aku sembuh. Aku maafkan. Aku hilangkan segala kebencian di hati. Hilang itu benci kita, sembuh. Sorenya saya bisa makan. Biasanya nggak bisa makan, nolak dia, mendal kan. 2 sendok makan muntah, 2 sendok makan muntah. Nah begitu sore itu saya tidur siang itu. Saya bawa zikir, saya bawa interaksi dengan Allah. Begitu sore enak, keluar keringat, seperti enteng badan itu kan, ringan badan. Lalu kayak ada tenaga baru gitu. Saya bilang coba ambilkan bubur saya bilang makan bubur itu, nggak bisa makan nasi. Makan bubur 2 sendok aja muntah.
Saya bilang ambilkan bubur saya mau makan. Sore-sore saya makan itu banyak saya makan. Semangat makannya. Ya kan? Karena apa? Itulah pertanda Allah mengampuni kita. Ya. Ketika kita itu sudah mulai mendekat kepada Allah, salah sedikit benjol dibuatnya. Ya, beda sama orang jauh. Ini orang nggak pernah ngaji makrifat, nggak pernah ngaji hakikat. Benci dia sama orang, ya Allah nggak langsung tegur. Tapi bagi kita yang sudah mengaji makrifat ini, hati-hati dengan hati. Ya, salah sedikit benjol. Nah, jadi obat asam lambung, ya hilangkan kebencian. Mungkin kita bukan soal itu aja. Kita nggak ada masalah sama orang, kita nggak ada musuh, kita nggak ada benci sama orang. Mungkin kita ada kekecewaan di hati. Ada suatu angan yang nggak tercapai. Aku inginnya begini tapi nggak jadi, nggak dapat. Akhirnya kecewa. Kita ingin sekali tapi nggak dapat. Kecewa kita di luar keinginan. Nah, ketika kita kecewa, jadi pikiran. Istilahnya ngebatin gitu kan. Nah, dipendamlah kecewa itu, kumat asam lambung. Ya, jadi intinya situ aja penyakitnya. Apa sajalah penyakit dalam itu berkaitan sama hati, berkaitan sama perasaan. Jadi ya perasaan kita ini ya jangan terlalu kita bawa kali rasanya ya. Kalau kita lagi sakit hati sama orang, kembalikan pada Allah. Ya Allah, aku dizolimi orang, aku dijahati orang, aku difitnah orang, sakit kali hatiku ya Allah. Aku kembalikanlah padamu ya Allah. Berikanlah aku kesabaran ya. Seharusnya seperti itu, tapi karena kita nggak bisa terlalu hanyut kita kepada perasaan, akhirnya dipendam, dongkol terlalu lama, benci terlalu lama, ya kan? Nah, disitulah timbul penyakit asam lambung, ya. Jadi kalau penyakit asam lambung, penyakit jantung, sesak napas, macam orang penyakit asma, ya gak jauh-jauh dari perasaan. Ya. Jadi ya hati ini ya isi yang baik-baik, jangan isi yang buruk. Kalau hati kita udah diisi yang buruk, kebencian, amarah, dendam, gak senang, apalagi dongkol. Nah, itu kena penyakit dalam. Ya, udah 2 itu kejadian. Dulu kawan saya juga begitu. Saya kena, kawan saya juga kena. Saya ulang-ulang lagi nih. Udah ada video sebelumnya itu. Kawan saya itu ditipu oleh tukang. Dia bangun rumah, tapi uangnya dibawa lari oleh tukang. Rumah yang dia idam-idamkan gak jadi, uangnya dibawa lari. Akhirnya benci dia sama tukang itu. Kena asam lambung. Tiba-tiba sakit asam lambung. Ya, berobat sana, berobat sini, gak sembuh-sembuh juga. Sampai dia ke Malaka, Malaysia nih. Berobat dia ke Malaka, gak sembuh juga. Ya, begitu saya datang ke rumahnya, langsung aja saya bilang, kau benci sama orang, hilangkan rasa bencimu itu. Kalau kamu sembuh, hilangkan rasa benci. Langsung dia kaget, kok tahu kamu Di? Aku lagi ditipu sama tukangku. Uangku dibawa kabur katanya. Ya kan? Ya, kita sudah pengalaman, ya tahu. Ya. Akhirnya saya bilang, udah, mohon ampun pada Allah. Mohon ampun kamu kepada Allah, hilangkan rasa benci. Insya Allah semua.
Lalu malam itu juga bisa makan. Awalnya nggak bisa makan, sama seperti saya itu, nggak bisa makan pertama. Gara-gara saya ingatkan tentang hati ini, di situ dia memaafkan. Bisa jadi kamu menyiapkan uang untuk bangun rumah itu ya bisa jadi nggak halal, saya bilang. Bisa jadi kamu mendapatkan uang itu dengan cara yang nggak diridhoi Allah. Akhirnya apa? Dibawa lari tukang. Di situ kamu marah pula sama tukang itu, saya bilang. Ya kan? Nah, sadar dia. Betul. Rupanya korupsi dia kan. Nah, karena uang itu nggak berkah lah. Sebenarnya Allah tuh sayang kalau bisa rumah ini dibangun dengan keberkahan, dengan uang keringatmu, jangan dengan uang yang nggak bagus. Nah, disitulah saya tenangkan hatinya kan. Pakai ilmu untung lah. Masih untung kamu itu. Ya. Ini kan rumah untuk tempat tinggal, untuk anak cucu kita nanti. Janganlah kamu pakai uang yang nggak bagus. Jadi ketika itu dibawa kabur, ya kamu anggap saja Allah sayang. Nggak boleh kamu pakai uang itu. Jadi nggak usah benci sama tukang yang bawa lari itu, saya bilang. Akhirnya dia insaf, sadar, dia memaafkan. Begitu dia memaafkan, ya saya suruh istrinya ambil nasinya, coba makan. Makan. Semangat dia makan, sembuh langsung. Ya. Jadi kita tuh jangan hanya zohir aja yang kita obati. Banyak orang ditimpa penyakit langsung berobat dia. Padahal semua itu berawal dari batinnya dahulu. Ya. Jadi saya belajar dari pengalaman. Ini karena pengalaman makanya saya paham. Gak ada yang ngajarkan saya. Ya. Dari pengalaman inilah dapat ilmunya. Memang sakit untuk mendapatkan ilmu itu ya benjol-benjol dulu gitu. Jadi untuk saudaraku siapapun yang mengalami, yang sedang sakit, ya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Hilangkan hati kita dari kebencian. Insya Allah sehat. Ya, insya Allah tanpa obat sehat. Ya kalau penyakit dalam ya, insya Allah sehat. Allah itu mah luar biasa. Kalau kita sudah diampuninya, ya, seolah-olah Allah tuh ngomong, aku ingin hambaku sadar. Kalau kau udah sadar, udah, ku cabut tuh penyakitmu. Yang penting kau sadar dulu. Nah, kebanyakan kita nggak sadar, masih juga merasa kita benar, kita nggak salah. Kita merasa kita yang paling terzolimi, ya. Nah, mungkin kita dizolimi kalau kita nggak buat salah. Pasti ada salah juga gitu. Nah, jadi jangan lihat kesalahan itu di luar diri, lihat ke dalam. Apa salahku ya Allah? Tunjukkan ya Allah. Tampakkan ya Allah. Nah, nanti dikasih lihat sama Allah. Ya. Kalau saya dikasih lihat jelas, muncul semua itu, wajah-wajah orang yang saya benci itu muncul. Nah, disitulah Allah bilang, hilangkan kebencianmu pada mereka, maafkan mereka. Ya, udah maafkan. Saya hilangkan kebencian, saya maafkan. Ya, sembuh langsung. Nggak ada pakai obat. Oke, mudah-mudahan ini bisa dicontoh, buktikan. Ya, mudah-mudahan Pak Buadi cepat sembuh. Untuk saudaraku, sahabatku yang lain yang mungkin sedang sakit, ya mudah-mudahan juga bisa mencoba hilangkan semua kekecewaan, dongkol, kesal, marah, apalagi nggak seneng, benci, ya, kepada orang lain, itu hilangkan. Gak ada yang salah di dunia ini. Jangan kita mencari kesalahan di luar.
Lihatlah ke dalam diri kita. Andai kata kita sakit hati sama orang, dizolimi oleh orang lain, bisa jadi ada kesalahan kita. Semua berawal dari kita, ya. Nah, itu yang harus kita introspeksi. Jadi hilangkan kebencian, biar hidup kita enak, hidup kita enjoy, hidup kita aman. Insya Allah sehat, ya. Nggak pakai obat itu, Allah cabut langsung penyakit itu, insya Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.